Ya, kalau kayak Albani ya, dia mengolah info itu menjadi sebuah aturan versinya Albani bahwa sholat itu kalau tidak nempel tidak sah. Gitu. Kalau lutut sama lutut nggak nempel nggak sah. Kalau mata kaki dengan mata kaki nggak nempel nggak sah. Menurut kesimpulannya si Albani, gitu. Ustaz, ketika saat sahabat sholat bersama Nabi, gimana caranya tahu sholat Nabi seperti itu? Karena ketika sholat Nabi kan jadi imam, sahabat lain jadi makmum. Maksudnya gimana caranya ngelihat itu? Apa sholatnya jadi batal karena ngeliatin sholatnya Nabi gitu? Oke, jadi gini ya, jangan dikira Nabi itu seumur hidup sholatnya cuma sekali doang. Enggak, ya sholatnya berkali-kali. Ya seumur hidup tiap hari sholat, bukan cuma 5 waktu ya, tapi juga ada sholat sunnah, ada sholat apa dan sebagainya gitu kan. Jadi hadis tentang sahabat itu bercerita tentang bagaimana Nabi sholat, itu jumlahnya bukan cuma 2 biji, 3 biji itu, enggak. Tapi beribu-ribu hadis yang menceritakan para sahabat itu ngelihat Nabi sholat. Ya contoh nih ya, yang tentang merapatkan barisan, saf gitu ya. Itu kan ada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu cerita begini. Rasulullah mau memulai sholatnya, beliau menghadap kepada kami dan berkata, aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, gitu. Nah setelah itu, kemudian Rasulullah memulai sholat. Terus kata Anas, ra'aitu ahadana, saya melihat ada satu orang di antara kami yang kemudian dia menempelkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya, gitu kan hadisnya. Nah pertanyaannya gini, sempat-sempatnya si Anas ngeliatin temennya kayak gitu ya, gitu. Ya sempat aja, emang kenapa gitu. Nah dari hadis itu kemudian dapatlah sebuah info. Nah info ini kemudian diolah gitu, diolah oleh beberapa kalangan. Ada yang mengatakan ya kalau kayak Albani ya, dia mengolah info itu menjadi sebuah aturan versinya Albani bahwa sholat itu kalau tidak nempel tidak sah. Gitu. Kalau lutut sama lutut nggak nempel, nggak sah. Kalau mata kaki dengan mata kaki nggak nempel, nggak sah. Menurut kesimpulannya si Albani. Gitu. Infonya sih nggak bilang begitu. Infonya cuma Anas bercerita, satu orang di antara kami itu nempelin bahunya dengan bahu temannya. Gitu doang sih. Tapi oleh Albani disimpulkan, harus begitu, kalau nggak begitu nggak sah. Nanti Bakar Abu Zaid, ulama di Saudi juga mengatakan, oh kalau harus nempel sepanjang sholat itu namanya takalluf, itu namanya berlebih-lebihan. Enggak, itu maksudnya adalah biar lurus, biar rapat, biar lurus. Tapi tujuan sholat bukan bagaimana caranya menempel gitu. Nah itu kan hadisnya sama, tapi menarik kesimpulannya itu yang berbeda, gitu kan? Nah hadis tentang sholat itu nggak cuma satu, ada beribu-ribu hadis gitu. Dan kejadiannya bukan satu kejadian, ada berkali-kali kejadian gitu. Nah tantangannya adalah kemudian bagaimana memproyeksikan ulang dari beribu-ribu data itu menjadi sebuah gambaran utuh sholatnya Rasulullah. Nah, para ulama kemudian berijtihad. Kalau Nasiruddin Al-Albani, dia mengarang buku, karangannya dia, Sifat Sholat Nabi. Menurut Albani, Nabi sholat itu kayak gini. Menurut Albani, gitu kan. Nah, menurut yang lain, boleh nggak kayak gitu. Menurut siapa lagi? Lain lagi. Menurut 4 mazhab, lain lagi. Gitu. Sumber sama, tapi mengolahnya berbeda, ambil kesimpulannya berbeda-beda. Tuh. Nah, banyak orang awam yang nggak ngerti. Oh, kalau nggak seperti yang kata Albani, berarti bukan sholat yang benar ya. Oh, keliru Anda. Gitu. Itu hasil olahannya Albani. Anda mau pakai monggo, nggak pakai nggak apa-apa. Itu istihadnya dia. Ya kan? Nah, nanti para ulama yang lain sepanjang zaman 14 abad itu sudah beristihad tentang bagaimana sholatnya Nabi, gitu kan? Jadi kesimpulan tadi pertanyaan adalah bahwa para sahabat itu melihat Nabi, iya. Melihat Nabi, kan Nabi jadi imam. Bahwa Nabi misalnya gini, waktu lagi Nabi mendarat, dari berdiri kok ke sujud itu ya, dari i'tidal ke sujud, ada yang ngeliatin, ya pada ngeliatin, lutut duluan, gitu. Yang lain dalam kasus yang lain, tangan duluan. Nah, gitu itu ngeliatin Nabi. Iya, ya kalau sekarang kita nggak boleh begitu, kenapa? Karena imam kita bukan Nabi. Jadi ngapain ngeliatin imam gitu, nggak perlu. Tapi kalau di masa itu antum bayangin ya,
Ya kan orang baru belajar sholat dan Nabi baru aja ngajarin. Ya pada saat mereka lagi belajar atau Nabi lagi ngajarin, ya pasti dilihatin. Kalau nggak dilihatin, bagaimana kemudian bisa meriwayatkan hadis? Kan dilihatin. Nah ketika mereka sudah tahu, ya ngeliatinnya udah tahu gitu kan, udah nggak lagi. Tapi begitu awal mulanya saja, ya mereka memang memperhatikan. Gitu. Baik.